Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, saya adalah Dr. Maisi Mahati, SEMM. Saya adalah dosen tetap pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Sebelumnya saya adalah seorang praktisi yang bekerja di perbankan selama 13 tahun. Kecintaan saya terhadap dunia pendidikan dan belajar mendorong saya untuk resign dari dunia perbankan dan fokus pada dunia pendidikan sejak tahun 2021. Saat ini adalah saya seorang dosen dengan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia dan mengampu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu ekonomi syariah atau dikenal juga dengan ekonomi Islam. Perubahan dari seorang praktisi dan menjadi seorang akademisi tidak menjadi kendala bagi saya karena saya banyak belajar dari dosen senior dan banyak mengupdate ilmu saya. Kemudian saya berusaha untuk menguasai konsep atau materi yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan model kualitatif, dengan konsep kooperatif, dengan pendekatan pemecahan masalah, diskusi, ceramah, tanya jawab, dan saya selalu mengupdate dan mereview pemahaman mahasiswa di awal dan di akhir pertemuan. 3 aspek yang saya lakukan adalah yang pertama model delivery, yaitu mentransfer ilmu kepada mahasiswa baik berupa jurnal, buku, artikel, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah model interaction, yaitu interaksi antara mahasiswa dan dosen, di mana di awalnya saya menyampaikan materi sebagai pembuka, selanjutnya saya mengajukan pertanyaan yang dijawab oleh mahasiswa dan meminta pendapat dari mahasiswa. Selanjutnya saya melakukan diskusi, tanya jawab dengan mahasiswa dan membahas tentang isu-isu yang terbaru saat ini. Kemudian aspek yang ketiga adalah saya melakukan aspek asesmen, di mana dalam aspek asesmen saya mengukur kemampuan mahasiswa dengan beberapa indikator, yaitu tugas 10%, kemudian kuis 10%, TS, dan final masing-masing adalah 30%, totalnya adalah 100%. Ya, saya juga aktif mengajarkan mahasiswa supaya mereka dapat belajar mandiri dengan menggunakan LMS. Jadi saya mengupload video pembelajaran atau materi, kemudian mahasiswa absen di LMS dan menggunakan LMS untuk pembelajaran. Dalam memberikan pembelajaran, saya mengacu pada RPS atau Rencana Pembelajaran Semester, di mana RPS yang ada sudah disesuaikan dengan CPL dari program studi manajemen, yaitu baik sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengetahuan sudah disesuaikan dengan CPL Prodi, di mana dalam RPS juga sudah menyebutkan CPMK dan sub CPMK yang harus dipenuhi. Di mana sub CPMK itu telah disesuaikan dengan literatur terbaru atau referensi-referensi yang terbaru. Demikian. Untuk memfokuskan dan mempertajam keilmuan saya rajin membaca dan menulis artikel yang saya publish pada jurnal internasional, baik internasional bereputasi ataupun jurnal nasional terakreditasi seperti Sinta 2. Saya juga menerbitkan sebuah buku yang berjudul Ekonomi Islam sebagai Pengantar dan menerbitkan sebuah modul Ekonomi Islam, Ekonomi Syariah yang dibiayai oleh PKKM di tahun 2023. Selanjutnya, baik artikel, jurnal, buku yang saya terbitkan, saya mengajak mahasiswa untuk diskusi di kelas. Nah, selama ini saya melihat bahwa strategi pembelajaran yang saya lakukan cukup memberikan pengaruh yang positif, terlihat dari antusiasme mahasiswa dalam belajar di kelas, kemudian sangat interaktif, terlihat dari mahasiswa rajin mendownload materi kuliah yang saya upload di LMS dan mencari bahan yang berkaitan dengan mata kuliah saya, baik di jurnal maupun di Google Scholar saya sendiri. Nah,
Berikut adalah cuplikan saya mengajar pada mata kuliah Ekonomi Islam, di mana pada mata kuliah ini saya mengajarkan tentang konsep dasar ekonomi Islam, kemudian sumber dasar hukum ekonomi Islam, kemudian larangan-larangan dalam ekonomi Islam, sampai perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis, dan perbedaan bank konvensional dengan bank syariah, di mana pada RPS disampaikan bahwa terdapat 8 sub CPMK, di mana satu menunjukkan definisi konsep dan ruang lingkup ekonomi Islam dan kaitannya dengan konsep harta dalam Islam, mampu menyimpulkan dan menguraikan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Kemudian sub CPM ketiga mampu memperbandingkan perbedaan sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, sampai ke sub CPM ke-8 yaitu membandingkan perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Saya akan terus berusaha untuk memberikan suasana belajar yang kondusif dan interaktif di kelas agar mahasiswa semakin belajar dalam keadaan semangat sehingga capaian pembelajaran mata kuliah dapat terpenuhi. Berikut adalah cuplikan video saya mengajar di kelas. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La ilaha illallah nadhimul halim. La ilaha illallah rabbul arsy azim. La ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi wa rabbul arsy karim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman semua, apa kabar semuanya? Baik. Semangat belajar hari ini? Semangat. Oke. Sebelum perkuliahan dimulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Muhammad Dwi Sultan, silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, terima kasih. Ada yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Perbedaan ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam. Perbedaan ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam. Oke. Saya mau uji dulu nih, saya review dulu tentang pemahaman materi kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat siapa nama Bapak Ekonomi Kapitalis? Iya, silakan. Adam Smith. Adam Smith. Oke. Saya coba lagi ya. Siapa yang masih ingat dengan Bapak Ekonomi Sosialis? Oke. Karma. Oke, itu ya. Satu pertanyaan lagi ya untuk evaluasi minggu lalu. Siapa yang masih ingat perbedaan ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam? Ya, gimana Rama? Perbedaan ekonomi Islam dan juga ekonomi sosialis itu yang paling mendasarnya itu dari sudut pandang, di mana ekonomi Islam itu percaya bahwa harta yang berasal itu dari Allah, sedangkan ekonomi sosialis itu ekonomi sosialis dan kapitalis itu berasal dari duniawi. Dari sudut pandangnya ya, intinya dia adalah worldview-nya, cara pandangnya. Kalau ekonomi kapitalis dan sosialis dia lebih ke sekuler ya, tidak menggabungkan agama dalam kegiatannya. Masalah politik gitu, nggak ada kaitannya dengan agama. Kemudian kalau sosialis juga seperti itu ya. Sementara dalam ekonomi Islam kita mengetahui bahwa segala sesuatu itu akan ada pertanggungjawaban di hari akhirat, sehingga dia tidak bebas nilai ya, dia memiliki moral seperti itu. Oke, baik, itu seperti yang disampaikan tadi bahwa perbedaan ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam itu, kalau ekonomi Islam dia kenapa? Selamat. Kita ulangi ya, teman-teman semuanya. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, perbedaan ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis adalah dari sudut pandangnya. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke
kita lihat seperti apa. Kemudian yang kedua adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Handphonenya tolong di silent. Oke. Yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang teknologi ya, keahliannya. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengaplikasikan jiwa kewirausahaan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat serta melakukan inovasi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir memahami konsep ekonomi syariah dalam bisnis Islam. Ini karena dia berkaitan dengan bisnis Islam, jadi kalian wajib mengetahui apa sih yang dilarang dalam ekonomi Islam, apa sih yang nggak boleh dalam ekonomi Islam, gitu. Ya. Tahapannya adalah nanti urutan pembelajarannya kita akan membahas pertama larangan utama itu adalah tentang mesir dalam transaksi, kemudian larangan garar ya dalam transaksi, kemudian larangan riba atau riba bunga dalam transaksi. Ya. Kemudian untuk dapat memahami materi ini silakan kalian cermati dengan sesama materi yang saya sampaikan. Kemudian kita akan melakukan diskusi dan tanya jawab ya. Dan terakhir kita akan ada case based learning ya. Saya akan kasih kasus dan kita selesaikan bersama. Seperti itu. Oke. Seperti biasa di dalam saya mengajar, apabila ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat yang diketahui boleh langsung ya. Oke. Ini dia konsep awalnya. Nah, di sini terlihat tanda panah Allah dan manusia. Nah, kalau Allah dan manusia, hubungan antara Allah dan manusia itu namanya apa? Apa namanya? Abdu minallah itu ibadah. Ibadah itu dia yang berhubungan dengan manusia dan Allah. Allah dan makhluknya. Dia ke atas. Gitu. Tapi kalau sesama manusia, sesama kita, itu namanya muamalah. Jadi kalau hubungan kita sama Allah itu namanya ibadah. Kalau sesama manusia namanya muamalah. Sudah ya konsepnya ya? Pokoknya kalau saya dengan Tuhan saya itu namanya ibadah. Kalau sesama manusia itu namanya muamalah. Itu konsep dasarnya terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian ada 4 sumber dalam melakukan kesemuanya ini tadi. Ibadah dan muamalah. Yang pertama ada Al-Quran, hadis, ijma, ijtihad. Ada 4. Apa dia? Al-Quran, hadis, ijma, dan ijtihad. Ya, ini. Kita lihat satu-satu. Al-Quran. Nah, Dr. Suki Syah mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir dan membacanya termasuk ibadah. Jadi dia harus ditulis dalam bentuk satu. Kalau misalnya dia potongan disebut Quran tidak? Satu lembar tulisan cuman Al-Fatihah saja. Mushaf bukan, tidak berbentuk mushaf. Dia bukan Al-Quran. Kalau misalnya tapi dia ayat Al-Quran, tapi dia bukan Quran. Quran itu adalah mushaf. Sekarang kalau misalnya kita punya MP3, itu Quran bukan? Kita punya tafsir, itu Quran bukan? Yang ada bahasa Indonesia tafsiran, itu bukan Quran. Tapi dia mushaf, ya. Kemudian membacanya termasuk ibadah. Kalau Muhammad Ali Syabumi mendefinisikan Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingannya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, lebih lengkap lagi. Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Berarti setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Jadi kitab suci terakhir ada Al-Quran. Kalau ada muncul kitab suci lain lagi selain Al-Quran berarti bukan Al-Quran. Bukan. Kitab suci apapun yang muncul lagi itu bukan Al-Quran. Ya. Dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir. Serta membacanya, mempelajari, memperolehkan ibadah. Dan dia ditutup seperti ini. Dia dimulai dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, itu dikatakan dia sebuah Al-Quran. Jadi yang kayak saya sampaikan tadi, kalau cuma potongan selembar aja, ini Quran. No, itu bukan Quran. Gitu ya? Nyambung ya? Nyambung? Oke, nanti kalau mau pertanyaan bisa langsung.
nggak di Al-Quran? Gitu. Terus yang kedua ada hadis. Hadis yaitu setiap perbuatan perkataan yang dilakukan oleh Nabi. Perkataan Nabi, kemudian tingkah laku Nabi, ya itu sampai diamnya Nabi itu hadis. Jadi sebuah hukum itu bisa, kalau misalnya ada hadisnya, misalnya gini, ketika ada suatu kejadian kemudian para sahabat bertanya dan Nabi diam, berarti Nabi mengizinkan. Dia berarti diambil menjadi satu hukum. Cuma kita lihat dulu ada nggak seperti itu ya, perkataan Nabi, ucapan Nabi itu dikatakan dengan hadis. Kemudian ada namanya ijma. Ijma adalah pendapat atau fatwa dari ulama. Seperti contohnya riba haram. Itu udah ijma, kesepakatan ulama semua sepakat. Boleh. Jadi kalau menetapkan suatu hukum, kalau nggak ada di Quran, lihat dulu ada hadis Nabi-nya nggak. Kalau nggak ada di hadis Nabi, lihat dulu ada ijma ulamanya nggak. Karena kita nggak paham, ya kan? Ada ijma ulamanya. Nah, kemudian yang terakhir baru istihad. Istihad merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh para ulama untuk melakukan musyawarah untuk memecahkan peristiwa yang muncul dalam masyarakat. Contohnya gimana? Ini ya. Waktu Shopee ada di Quran nggak? Nah. Shopee, Lazada ada disebutin nggak di dalam Quran? Shopee kan kok berani beli online di Shopee? Ada hadis Nabi nggak bahwa Nabi membolehkan Shopee? Ya. Shopee nggak ada di hadis, nggak ada di Quran, nggak ada Quran menjelaskan tentang Shopee, Lazada, Blibli, tapi kita nggak boleh karena ada hadis. Jadi bisa diambil sebagai hukum. Kita sebagai orang awam mengatakan, kok berani sih jual beli online, kan nggak ada dalam Quran. Segala sesuatu kan harus ada hukumnya dari Al-Quran. Kalau nggak ada Al-Quran, saya lihat hadis. Nggak ada hadis tentang shopping, saya lihat ijma. Kan ijma baru? Ya, nyambung ya? Ada 4 tadi sumber hukumnya. Oke. Nah, perbedaannya adalah kalau tadi saya katakan hubungan manusia dengan Allah itu dia harus ada perintahnya. Nah, ini nanti dia adalah konsep dasarnya. Kalau dia itu sifatnya ibadah, dia harus ada dalilnya yang memerintahkan. Kalau tidak ada dalilnya disebut bid'ah. Kalau nggak ada dalil, ingat, kalau yang sifatnya ibadah seperti ini, ibadah, kalau nggak ada dalilnya kita buat, namanya bid'ah. Kalau tidak ada dalil. Tapi kalau yang muamalah, semua boleh kita lakukan kecuali ada dalil yang melarang. Beda kan? Ya. Kalau yang pertama tadi, dia ada dalil. Harus ada dalil baru boleh kita. Sholat ada dalilnya seperti ini dilakukan. Tapi kalau muamalah, jual beli, mau sewa menyewa, semuanya itu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ya. Gitu ya? Ya. Oke. Nah, sehingga dalam melakukan muamalah terdapat larangan-larangan yang dalam melakukan tersebut, kegiatan itu harus diperhatikan apa yang boleh, ada yang tidak. Karena kan tadi konsepnya kan? Ya. Kalau ibadah harus ada dalil yang memerintahkannya, ya, menyuruhnya seperti apa, puasanya kayak mana, zakatnya. Kalau muamalah boleh dilakukan semuanya selama tidak ada dalil yang melarangnya. Nah, sekarang apa sih yang dilarang? Nah, kita masakan apa sih yang dilarang? Nah, oke. Nah, oke, ini adalah yang dilarang. Saya mengambil dari Muhammad Ubaidillah. Dikatakan bahwa ada 9 norma ya, 9 norma yang harus dipenuhi. Di antara adalah freedom of contract, kebebasan untuk melakukan transaksi bebas. Ya, kemudian freedom from all riba, bebas riba, bebas garar, bebas demand dan lain sebagainya. Tapi kita hari ini akan membahas hanya 3 larangan utama saja. 3 larangan utama ya. Udah dilihat kan di LMS? Ya. Yang pertama adalah maisir. Maisir. Oke, apa itu maisir? Pengertian maisir itu adalah gambling, judi dalam bahasa Arab. Kata maisir sering juga disebut dengan qimar yang artinya adalah taruhan atau perlombaan. Jadi kalau sifatnya dalam transaksi itu dia itu ada taruhan
Dia ada garar berdasarkan teknisnya, ada garar berdasarkan akadnya. Contoh garar berdasarkan akad, ini saya yakin sudah dibaca, saya hanya akan membahas beberapa saja. Contoh garar dalam akad. Misalnya saya katakan, saya jual laptop ini sama Dwi, ya. Saya jual laptop ini kepada Dwi kalau ibu saya memberikan laptop ini untuk saya. Garar tidak? Garar belum pasti. Kan laptopnya belum tentu dikasih buat saya. Berarti saya menjual barangnya sama. Boleh nggak kita menjual barang yang bukan milik kita? Sehingga saya tidak boleh. Nggak jelas. Nah gitu, karena saya belum clear sama ibu saya apakah laptop ini diwarisin ke saya atau dikasih ke saya. Jadi masih ada garar, ya. Kemudian contoh lainnya, saya jual laptop ini sama siapa ya? Ula. Nah, saya jual laptop ini sama Ula. Kemudian Ula jawab, iya saya beli, tapi Ula nggak ngomong apa belinya cash atau belinya nyicil. Untung kan? Ya. Nah itu nggak bisa. Saya jual laptop ini sama Ula, tapi saya nggak ngomong laptopnya mau dijual cash atau kredit. Laptopnya mau dijual berapa nggak jelas. Itu namanya garar dalam transaksi. Ula jawab, iya bu saya beli, udah potong. Itu namanya nggak jelas dalam akad. Nggak jelas. Seharusnya saya sampaikan akadnya itu harus jelas. Ula saya jual laptop ini sama Ula harganya 7 juta cash. Kemudian dia sambut kan akad ya. Saya beli laptop ibu seharga 7 juta cash. Nah kalau misalnya tadi dia untung karena Ula tidak menjelaskan dan saya juga tidak, itu dikatakan garar dalam transaksi. Ya. Tadi berarti garar dalam objek yang dibeli karena nggak jelas tuh objeknya, apakah dia itu apa dalam isi karungnya atau menjual barang yang masih di pohon karena kita nggak tahu tuh pohonnya itu buahnya busuk atau enggak, berbuah nggak sampai selesai sama saya sampai dia ranum, atau jangan-jangan udah baru bunga udah jatuh. Nah baru bunga udah jatuh jadi belum boleh dijual, dia garar kalau misalnya kita jual. Contoh misalnya menjual anak sapi yang masih di dalam kandungan. Ini anak sapinya nyo anu lemonyo lengkublo keron tapi belum lahir. Nah, belum lahir. Nyo lengkublo keron anu lemonyo tapi belum lahir sapinya. Nah, itu garar, nggak boleh dijual. Kenapa nggak boleh dijual? Kenapa? Karena sapinya belum lahir. Tiba-tiba rupanya dia sapinya keguguran. Nggak jadi lahir, terus sudah kita jual gimana? Itu namanya garar. Terus kan tentang garar? Pas? Oke. Nah, yang ketiga, riba. Riba ini apa? Bunga. Bunga tambahan, ya. Bunga tambahan. Nah, ada beberapa jenis riba, ya. Ada namanya riba fadl, riba qad, ribayat, sama riba nasiah. Ini secara umum, ya. Secara umum ada 4, riba qad, riba fadl, ribayat, dan riba nasiah. Oke, riba fadl. Ula, coba baca. Apa riba fadl? Riba fadl. Tukar menukar dua barang yang sama jenis namun tidak sama timbangannya atau takarannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Nah, apa dia? Tukar menukar tapi nggak sama. Ini tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, tapi gandum dengan gandum atau sebagainya, tapi dia nggak sama takarannya, lebih. Nah, itu, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah riba qad. Riba qad adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat atau keuntungan. Nah, contohnya, kamu coba baca. Contohnya, Ahmad meminjam uang sebesar 25.000 kepada Adi. Adi mengharuskan dan mensyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar 30.000. Maka tambahan 5.000. Ada tambahan berapa? 5.000. Boleh nggak? Itu namanya riba. Saya pinjamin uang sama Dwi berapa? 1 juta. Tapi ibu bayar nanti saya pinjamin uang
kemudian saya bilang, tapi Dwi nanti bayarnya 1.200.000 ya. 200 apa? Riba. Nah, nanti di akhir pertemuan kita akan bahas tentang Bu, berarti pinjam uang di bank itu gimana, Pak? Itu ada pembahasan sendiri tentang bagaimana perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Ya, kita ini saya secara umum dulu menyampaikan perbedaan ribanya dulu. Jadi pinjam 100 balikin 100, pinjam 200 balikin 200. Kalau pinjam 100 balikin 120, 20-nya ada di bank. Kok di bank pinjam uang kok lebih, Bu? Nah, nanti dia ada konsepnya, ada musyarakah, bagi hasil, ada mudharabah, jual beli. Nah, itu nanti pembahasan khusus ya. Baik, sebelum perkuliahan diakhiri, berarti ada yang mau didiskusikan? Oke, silakan. Oke, ya silakan Meli. Tadi Ibu menyebutkan Al-Quran secara mutawatir. Apa itu? Jadi saya sampaikan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara Mutawatir. Mutawatir artinya diturunkan secara berangsur-angsur. Enggak goblok gitu langsung Al-Quran. Dia diturunkan karena ada asbabun nuzulnya. Ada kejadian apa, kemudian diturunkan ayat, kemudian para sahabat kemudian dia akhirnya menggabungkan menjadi sebuah mushaf. Jadi dia nggak begitu langsung satu bangsa per bangsa. Kita dikatakan dia mutawatir. Ada lagi yang mau didiskusikan? Pas? Kalau tidak ada berarti saya akan mereview pemahaman kalian tentang materi kuliah hari ini. Ya, oke. Siapa yang masih ingat tadi saya membahas tentang apa perbedaan muamalah dan ibadah? Oke. Ya. Jadi Ibu, kalau yang muamalah itu hubungan manusia dan manusia. Kalau misal ibadah itu hubungan manusia dan Allah. Iya, hubungan manusia dengan Allah. Ibadah. Kalau muamalah hubungan manusia dengan Manusia. Kalau ibadah dia harus ada dalil yang memerintahkan. Kalau muamalah dia boleh melakukan apapun kecuali ada dalil yang melarang. Oke ya. Oke, kejap. Satu pertanyaan lagi. Siapa yang masih ingat tadi apa macam-macam riba? Oke, silakan. Ada 4 riba yaitu riba fard, riba fard, riba yad, dan riba nasiah. Oke, iya. Oke, untuk tugas case-based learning-nya silakan di download di LMS ya. Sudah saya upload di sana, di mana kalian diminta untuk literaturnya adalah menggunakan artikel saya. Artikel saya silakan cari di Google Scholar artikel saya yang membahas tentang itu. Kemudian boleh melihat di buku saya juga ada ya, di buku Ekonomi Islam dan di buku di modul yang sudah saya upload di LMS. Modul saya sudah saya upload, artikel jurnal juga sudah saya upload, kemudian buku referensi juga sudah saya upload. Saya juga sudah mengupload beberapa teori lainnya ya, silakan. Ya, saya review tugasnya adalah kalian silakan mencari transaksi garar yang masih terjadi di masyarakat. Transaksi garar yang masih terjadi di masyarakat atau riba yang masih terjadi di perbankan. Nah, sehingga mempengaruhi perilaku dari nasabah. Dalam jurnal saya sampaikan bahwa salah satu yang mempengaruhi perilaku nasabah adalah teknologi. Kenapa dengan teknologi? Sehingga dikatakan dia teknologi itu berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Nah, di mana gararnya di teknologi perbankan? Ya, silakan dicari. Minggu depan kita akan bahas tentang hal tersebut. Baik, saya akhiri perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.